Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak semua, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Sabahul khair. Ayyun min hada. Darsunaan Tarikhul Islamiyah. Anak-anak semua, sebelum Ustaz melanjutkan materi yang kemarin, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan doa terlebih dahulu. Ista'idu li doa khadab surakum doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak semua, kemarin Ustaz telah menyampaikan materi tentang silsilah nasab atau silsilah turunan Nabi Muhammad SAW sedikit ya. Kemudian menceritakan tentang kisahnya Abdullah dan Aminah ya. Terus Nabi Muhammad ditinggal ayahnya sehingga juga menjadi yatim ketika lahir ya. Jadi Nabi Muhammad lahir tidak pernah melihat yang namanya ayahnya. Karena apa? Ditinggal ketika masih dalam perut atau rahim ibunya ya. Dan anak-anak semua, untuk hari ini saya akan melanjutkan ya. Ketika Rasulullah terlahir ya di bumi, ada di dunia, terus kebiasaan orang-orang kota di Mekah ini biasanya menitipkan bayinya ya kepada ibu-ibu Badui. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya, yang pertama buat disusuin, yang kedua supaya anaknya ini ya menjadi anak yang baik, tutur katanya sopan santun ya, sopan, akhlaknya berbudi akhlak yang baik ya. Tujuannya di situ. Nah, tetapi orang-orang Badui atau ibu-ibu Badui juga pilih-pilih, artinya apa? Kalau menyusui bayi ya orang yang tidak punya tidak mau, tapi kalau menyusui orang yang kaya raya ya, mampu dan sebagainya, mereka mau. Nah, mengetahui Nabi Muhammad SAW ini anak yang yatim dan takut dan khawatir bayarannya sedikit, sehingga pada menolak, pada tidak mau ya menyusui Nabi Muhammad SAW karena yatim, jadi pada tidak mau. Tapi ada satu wanita yang belum mendapat bayi atau yang belum mendapat bayi yang mau disusui. Kemudian wanita itu namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah ini akhirnya mau menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika menyusui Nabi Muhammad SAW, Halimah Sa'diyah ini mendapat keberkahan yang luar biasa dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, keberkahannya apa? Unta tuanya menghasilkan susu yang banyak. Yang kedua, ya, domba-dombanya menjadi gemuk, kambingnya menjadi gemuk-gemuk. Yang ketiga, kebunnya menjadi subur. Ini adalah keberkahan ya Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Nabi Muhammad SAW, sehingga ibu-ibu Badui yang lainnya iri ya, merasa iri pada Halimatus Sa'diyah. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu sampai usia 5 tahun ya. Sampai usia berapa? 5 tahun. Nah, ketika usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak saudara sesuson, artinya sama-sama menyusui Halimatus Sa'diyah, saudara sesuson. Lah, diajak bermain di belakang rumah dan diajak mengembala di belakang rumah, mengembala domba. Nah, ketika diajak bermain dan mengembala domba di rumah, di belakang rumah, tiba-tiba ya datanglah malaikat yang menyerupai seseorang yang berpakaian putih. Kemudian mengambil Rasulullah dibelah dadanya, diambil noda hitamnya, kemudian
kembalikan lagi seperti semula. Nah, ini pembelahan dada Rasulullah untuk apa? Diambil noda hitam yang ada di hatinya supaya apa? Supaya Nabi Muhammad menjadi orang yang maksum, artinya orang yang terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela atau perbuatan dosa. Ya. Kemudian ya, ketika usia 5 tahun Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi kepada keluarganya, yaitu kepada ibunya dan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ketika berkumpul bersama keluarga, Nabi Muhammad SAW ya sangat senang, sangat gembira ya. Kemudian ketika usia 5 tahun ya sampai 6 tahun juga diasuh oleh siapa? Ada pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman ya, pengasuh Nabi Muhammad ketika usia 5 tahun bersama ibunya ya Ummu Aiman. Nah, pada usia 6 tahun ya Rasulullah SAW diajak ibunya untuk kemana? Untuk ke Madinah, ziarah ya ke tempat ayahnya dan silaturahmi kepada mana? Kepada saudara-saudaranya yang ada di Madinah. Ya, ketika ada rombongan yang hendak menuju ke Madinah, Aminah izin kepada Abdul Muthalib untuk pergi bersama Rasulullah dan Ummu Aiman untuk pergi kemana? Ke Madinah, ziarah di tempat ayahnya Nabi Muhammad SAW, itu Abdullah. Nah, akhirnya diizinkan oleh Abdul Muthalib, berangkatlah Nabi Muhammad, Ummu Aiman dan Aminah menuju ke Madinah bersama rombongan yang menuju ke Madinah. Nah, sampai di Madinah ya kurang lebih Nabi Muhammad bersama keluarganya, sama ibunya dan Ummu Aiman itu 1 bulan. Nah, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 500 km ya. 1 bulan di Madinah, kemudian mereka pulang ya, Rasulullah beserta ibunya pulang, tapi dalam perjalanan ibunya sakit keras sehingga berhenti di desa namanya desa Abwa. Dari desa Abwa ibunya wafat, ibunya meninggal dunia. Mengetahui hal itu, akhirnya siapa? Abdul Muthalib ya merasa kasihan pada Nabi Muhammad SAW karena di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi anak yang yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib ya diasuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang sopan santun ya. Kemudian tidak lama kemudian pada usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal lagi oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi sebelum meninggal, kakeknya berpesan, berwasiat kepada pamannya yang bernama Abu Thalib ya, untuk apa? Untuk menjaga Rasulullah, untuk mendidik Rasulullah ya dengan penuh kasih sayang. Akhirnya ketika kakeknya meninggal dunia, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib orang yang sederhana, orang yang tidak kaya, tapi beliau karena ini adalah amanah dari kakeknya Nabi Muhammad itu Abu Thalib, karena ini amanah, karena ini pesan ya yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib ini merawat Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, mendidik Nabi Muhammad menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang menerima apa adanya ya, anak yang tutur katanya sopan santun dan lain sebagainya. Nah, tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang luar biasa akhlaknya, yang luar biasa perilakunya ya. Itu kisah ya Nabi Muhammad dalam asuhan keluarga
keluarganya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah wanita Badui yang mau menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada usia 4 tahun Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, diambil darah hitamnya oleh malaikat Jibril. Kemudian yang ketika usia 5 tahun ya dikembalikan pada keluarganya, yaitu pada ibunya Abdul Muthalib, dan diasuh oleh Ummu Aiman. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya ke Madinah ziarah di makam ayahnya dan bersilaturahmi di keluarganya. Dan di usia 6 tahun Nabi Muhammad juga ditinggal oleh ibunya, yaitu Aminah. Aminah wafat, meninggal di desa Abuwa. Terus diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Kemudian kakeknya meninggal, diasuh lagi oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai dewasa, sampai Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat ya dirindukan, orang yang sangat baik akhlaknya, tutur katanya santun dan lain sebagainya, menjadi orang yang yang sangat disegani oleh banyak orang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa belajar yang rajin, jaga kesehatan ya, membantu orang tua. Yang terpenting adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta mentaati ya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak semua menjadi anak yang baik ya, seperti sikap sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.